Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok F akan berdiskusi mengenai topik 11. Untuk anggotanya sendiri, saya sendiri perkenalkan, nama saya Miaseka Lusadia, NPM 1912-0225. Selanjutnya Mbak Diana. Saya Diana Kusmawati, NPM 190212. Selanjutnya Iva. Perkenalkan, nama saya Iva Nursinda Dewi, NPM 1912-0208. Silakan dilanjut. Ya, NPM 91-20233. Saya Melisa, NPM 1912. Selanjutnya Mbak Mita. Saya Mita Retnasari, NPM 169. Nama saya Mirza Ananda, NPM 1912-0223. Baik, langsung saja kita berdiskusi. Saya akan membacakan bahan diskusi pada hari ini. Oke. Saat kita mengajarkan operasi hitung campuran, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, banyak siswa yang salah dalam melakukannya. Mereka juga bertanya operasi mana dulu yang dilakukan. Kita akan menganalisis kesalahan siswa ini. Penyebab siswa melakukan kesalahan ini ada 4 hal, yaitu yang pertama, silakan kemukakan permasalahan dan contoh real permasalahan siswa tersebut. Yang kedua, silakan ajukan prediksi penyebab siswa melakukan kesalahan tersebut. Yang ketiga, silakan kemukakan sebenarnya apa saja yang harus siswa pahami saat belajar materi ini. Yang keempat, kegiatan ini dilakukan untuk merencanakan pembelajaran terbaik kepada siswa. Baik, silakan yang ingin menanggapi atau menjawab dari bahan diskusi hari ini. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, silakan yang mau menanggapi atau menanggapi dari bahan diskusi pada hari ini yang sudah saya bacakan tadi. Saya mau menanggapi terlebih dahulu. Baik, silakan. Nama saya Mirza, NPM 223. Gini, menurut saya permasalahan real yang dapat kita temukan itu biasanya karena siswa itu bingung dari mana terlebih dahulu mengerjakannya. Ini kan operasi campuran, ya kan ada pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Nah, kalau di sini kalau siswa diberikan soal dengan jenis seperti ini, contoh 5 tambah 3 dikali 4 sama dengan berapa? Otomatis siswa akan mengerjakan dari awal terlebih dahulu, yaitu dari penjumlahan baru perkalian. Nah, di sini yang perlu ditekankan dari gurunya adalah memberikan materi terlebih dahulu pada siswa mengapa maksudnya cara mengerjakan soal tersebut. Kan kalau sesuai pemahaman kan yang dikerjakan terlebih dahulu kan pengurangan atau pembagian gitu kan. Nah, di sini juga perlu dijelaskan kepada siswa dari gurunya mengapa pembagian sama perkalian itu harus dikerjakan terlebih dahulu, seperti itu kalau dari saya. Monggo teman-teman yang mau menambahi perkataan saya kurang lengkap, silakan. Ya, saya mau menambahi bahwa biasanya itu terjadi karena siswa itu terburu-buru dalam mengerjakan dan mereka mengambil jalan cepat. Seperti itu. Sudah.
Kalau menurut saya sendiri sih memang harusnya tadi ya dikasih penjelasan terlebih dahulu kenapa kok perkalian sama pembagian itu harus dikerjakan terlebih dahulu baru penjumlahan atau pengurangan seperti itu. Jadi siswa itu sebelum terjun ke soalnya itu paling tidak diberi dasarnya terlebih dahulu, diberi penjelasannya terlebih dahulu, diberi pengertiannya terlebih dahulu, dan diberi contoh terlebih dahulu, baru dikasih soal yang sesuai dengan materi pembelajaran agar siswa itu benar-benar bisa paham gitu. Enggak langsung mengerjakan sesuai dengan bagaimana yang tadi yang seperti Mbak Mimas katakan karena buru-buru atau seperti apa gitu. Jadi harus dari tahapan-tahapannya terlebih dahulu. Baik, silakan dilanjut. Masih ada nomor 2, nomor 3, nomor 4. Atau saya bacakan sekali lagi ya. Nomor 2 itu, silakan ajukan prediksi penyebab siswa melakukan kesalahan tersebut. Yang ketiga, silakan kemukakan sebenarnya apa saja yang harus siswa pahami saat belajar materi ini. Yang keempat, kegiatan ini dilakukan untuk merencanakan pembelajaran terbaik kepada siswa. Nah, gini ya Mbak, gini ya teman-teman semua. Tadi kan dari penjelasan yang saya dan Mbak Mias berikan itu, kalau itu udah mencakup nomor 1 dan nomor 2 tadi kan. Nomor 2 itu kan silahkan ajukan prediksi penyebab siswa melakukan kesalahan tersebut. Jadi tadi sudah dijelaskan dari Mbak Mias, itu ada karena terburu-buru, dan dari saya mungkin karena siswa belum paham materinya, jadi mereka mengerjakan dari awal terlebih dahulu gitu. Kalau dari teman-teman ada yang mau menambahkan, silahkan monggo ditambahkan. Kalau menurut saya, dalam kesalahan penyelesaian soal operasi hitung itu, terkadang siswa itu tidak memahami soal, terus siswa itu belum paham tentang penggunaan rumus, lalu operasi penyelesaiannya, dan kesalahan dalam menyimpulkannya. Yang nomor 3 itu kan silahkan kemukakan sebenarnya apa saja yang harus siswa pahami saat belajar materi ini. Seperti yang dijelaskan sama Mas Mirza tadi kan, apa yang dipahami saat belajar materi ini. Berarti ya itu rumus kenapa perkalian sama pembagian harus didahulukan. Itu yang harus dipahami siswa agar siswa tidak mengerjakannya secara terburu-buru atau dari awal itu operasi hitungan tersebut. Ya, menurut saya sih seperti itu. Ya, saya mau sedikit menambahi. Jadi untuk apa saja yang harus siswa pahami saat belajar materi ini itu lebih condongnya ke yang mana dulu yang harus dikerjakan apabila ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu soal. Nah, guru seharusnya sebelum memberikan soal tersebut, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Mirza, jadi mereka saat mengerjakan itu akan paham kalau yang perkalian dan pembagian itu harus dinomorsatukan. Jadi mereka harus dijumlahkan terlebih dahulu, setelahnya baru pengurangan ataupun pengurangan ataupun penjumlahan. Tambahan dari saya, gini juga dari guru bisa memberikan contoh materi mengapa perkalian dan pembagian itu didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Dari guru bisa menjelaskan terlebih dahulu misalnya seperti ini ya. Karena perkalian itu merupakan penjumlahan berulang dan pembagian itu juga merupakan pengurangan yang berulang.
jadi semakin rumit operasi matematika itu, maka yang rumit tadi itu semakin didahulukan gitu. Jadi prinsip dari matematika itu adalah uraikan dahulu yang rumit. Seperti itu. Itu contoh kayak pemberian materi pada siswa gitu loh. Bagaimana memberikan pemahaman kenapa kok ini harus didahulukan kalau menurut saya. Baik, ada lagi yang mau memberi jawaban atau menanggapi dari teman-teman? Sepertinya Saya ingin bertanya Mbak kepada teman-teman semua mengenai bagaimana jika siswa itu sulit menerima materi yang sedang dijelaskan guru, khususnya materi operasi hitung ini sendiri, seperti melakukan operasi hitung yang benar dan urut tadi. Kan siswa kan itu beda-beda ya Mbak, maksudnya itu intelektualnya itu beda-beda. Gimana cara guru khususnya untuk menyepadakan Sudah, Mbak Ria? Mohon maaf tadi pertanyaannya nggak dengar. Pertanyaan tadi apa ya? Mbak Ria putus dulu. Mbak Ria kemana? Ya, sepertinya keluar. Baik, saya jelaskan ulang. Seperti gini loh, dari pertanyaan tadi ya. Bagaimana guru itu menyikapi apabila anak itu kurang memahami materi tersebut. Contoh, mereka tuh yang lain udah mengerti, tapi mereka yang satu murid mamanya atau dua murid ini belum mengerti. Gimana toh cara cepat lah, cara gampang agar bisa memahami operasi hitung campuran ini. Sepertinya seperti itu tadi. Saya mau mencoba jawab ya. Ini kalau dari saya sendiri. Mungkin bisa dengan diberikan kurung buka sama kurung tutup. Misalnya seperti ini. 5 ditambah kurung buka 3 dikali 4 kurung tutup. Nah, dari sini untuk perkalian sama pembagiannya itu kita bisa memberikan kurung tutup dan kurung buka. Dan kita bisa memberitahu kepada siswa untuk yang kurung tutup ini untuk yang ada kurungnya ini dikerjakan terlebih dahulu baru digabungkan sama yang sebelumnya atau soal sesudahnya. Bisa saja seperti itu. Untuk agar itu juga mempermudah siswa gitu loh. Jadi kayak mana sih yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau ada kurungnya itu kan siswa bisa langsung mengerti, oh ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalau menurut saya seperti itu. Baik. Ya, ada lagi tanggapan dari teman-teman? Sepertinya ini cukup atau mau dilanjut teman-teman? Kita masih ada satu pertanyaan yang belum kita diskusikan, yaitu kegiatan ini dilakukan untuk merencanakan pembelajaran terbaik kepada siswa. Yaitu ada yang mau menanggapi ataupun memberi masukan? Karena kita masih ada satu pertanyaan, yaitu kegiatan ini dilakukan untuk merencanakan pembelajaran terbaik kepada siswa. Kalau menurut saya sendiri sih ya tentunya kegiatan ini sangat direncanakan untuk memberikan pembelajaran terbaik kepada siswa. Karena sebelumnya kan pasti guru juga sudah membuat
RPP dan sejenisnya agar memberikan tujuan yang jelas pembelajaran ini mau bagaimana dan hasilnya mau yang seperti apa, itu sangat jelas, dan pastinya guru itu merencanakan sebuah pembelajaran itu yang terbaik untuk kepada siswanya, seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apa ada tanggapan atau yang lainnya? Atau cukup sampai di sini diskusi hari ini? Cukup. Baik, apabila sudah tidak ada yang mau menanggapi dan cukup, saya kira juga sudah cukup diskusi pada hari ini. Saya akan tutup apabila ada perkataan ataupun kesalahan kurang tepat dalam menjawab, saya dan teman-teman meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.